Jemaat yang dikasihi Tuhan, Irene, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kita harus cakap menghadapi penderitaan, sebab kita tidak bisa menghindari penderitaan. Dengan merendahkan diri dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita menemukan kekuatan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pada bagian kedua ini, kita akan belajar bahwa saat kita dicobai atau menghadapi penderitaan, kita harus lawan iblis yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari penderitaan yang kita alami. Mari kita membaca di dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak lama setelah Petrus membuat kita tenang dengan tunduk dan menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Faktanya adalah, dalam masa penderitaan, kita sangat rentan terhadap musuh jiwa kita, yaitu iblis. Kita harus sadar dan waspada agar bisa menahan serangannya. Iblis akan mencari celah untuk menghancurkan kita pada saat kita diterjang badai gelombang dalam kehidupan. Ketika berurusan dengan iblis, orang Kristen seringkali bersikap ke salah satu dari dua ekstrim. Yang pertama, apakah mereka melihat iblis ada di balik segala sesuatu sebagai sumber semua penderitaannya? Atau yang kedua, orang percaya mengabaikan iblis sama sekali. Yang pertama lebih lazim di kalangan Kristen sekarang daripada yang kedua. Orang-orang melihat iblis di mana-mana. Mereka berkeliling mengusir setan, dari setan yang menyebabkan sakit flu, dari setan masalah mobil, setan di balik masalah emosional, dan lain sebagainya. Mereka sering menyalahkan iblis atas masalah yang dihadapinya yang sesungguhnya berasal dari dosa atau kesalahan mereka sendiri. Yang kedua, orang-orang Kristen mengabaikan iblis sama sekali. Di satu sisi, setan adalah musuh kuat yang tidak terlihat. Begitu kuat sehingga Mikael, sang penghulu malaikat itu, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi dia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Itu dicatat dalam Yudas ayat yang ke-9. Kita tidak seharusnya menjadi sombong dan berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Tetapi di sisi lain, setan tidak ada di mana-mana atau dia tidak maha kuasa. Dan setan adalah musuh yang sudah dikalahkan. Salib Yesus Kristus telah menegaskan kekalahan iblis itu. Jadi kita bisa melawan iblis dengan teguh dalam iman kita. Dan kita tahu bahwa iblis akan lari dari kita. Rasul Petrus menggambarkan iblis sebagai lawanmu. Lawan itu berarti musuh dalam hal gugatan. Bahasa Yunaninya adalah antidikos. Itu adalah enemy, opponent in battle or in court. Jadi lawan itu berarti pemfitnah. Orang yang melemparkan fitnahan ke arah kita. Dia digambarkan sebagai pendakwa saudara-saudara
sebagaimana ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Dia juga disebut sebagai diabolos, ya. Setan, weak person who is like the devil, malicious talkers. Jadi strateginya seringkali menyerang kita ketika kita berada di bawah cobaan berat dengan mengatakan, Tuhanmu tidak cukup kuat untuk menolongmu, atau Tuhanmu tidak memperdulikan engkau. Jika Tuhanmu seperti itu, mengapa engkau harus percaya kepadanya? Mengapa engkau harus mengikuti dia? Atau jika kita telah jatuh ke dalam suatu dosa, iblis akan menuduh hati nurani kita. Bahkan setelah kita bertobat mengakui dosa kita, dia akan mengatakan, "Hei kamu orang Kristen, apa yang membuat kamu berpikir bahwa kamu bisa diampuni dari dosa-dosamu?" Atau seperti yang disampaikan Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9 bagian B, iblis akan membuat kita berpikir bahwa kita adalah satu-satunya orang di dunia yang mengalami penderitaan yang sedang kita alami itu. Yang benar adalah semua saudara-saudara kita di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa ayat yang ke-6 itu muncul sebelum ayat yang ke-9. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita dapat melawan iblis. Melawan iblis adalah sikap bertahan. Ya, saya tidak menyarankan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengejar iblis atau menguntitnya seperti seseorang berburu singa. Tetapi jika dia mengaum terhadap kita, maka kita dapat berdiri teguh dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa melawan dia dan dia akan melarikan diri dari kita. Juga kita perlu memahami bahwa kita harus menjauhkan diri dari dosa-dosa kita. Banyak umat Allah rentan terhadap serangan iblis karena mereka tidak waspada terhadap bahaya rohani yang sedang dihadapinya. Jika ada singa yang sesungguhnya sedang mencari mangsa dan singa itu melihat kita, apakah kita akan santai-santai saja? Atau kita akan segera menjaga diri dengan tidak dekat-dekat singa itu? Yang kita jumpai sekarang adalah banyak orang-orang percaya yang membiarkan anak-anaknya bermain-main di luar tanpa pengawasan yang ketat, ya, membiarkan dirinya menonton tontonan-tontonan yang tidak baik, dan membiarkan dirinya dan anak-anak mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Mereka benar-benar tidak waspada terhadap serangan kuasa-kuasa kegelapan. Atau juga orang-orang percaya itu sedang mengalami penderitaan, tetapi mereka lupa bahwa mereka sangat rentan, sehingga mereka terus bersungut-sungut. Untuk menjadi kokoh, untuk menjadi kuat melalui penderitaan atau pencobaan, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan dan waspada agar kita dapat melawan iblis. Mari jangan lemah, tunduklah di bawah tangan Tuhan yang kuat dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.